Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Turahma dengan NIM 190110045 dari kelas 3B Bio. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang bayi prematur. Langsung saja kita ke pembahasannya. Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Berbeda dengan bayi yang lahir cukup bulan, bayi yang terlahir prematur membutuhkan penanganan intensif karena organ tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Bayi yang lahir secara prematur biasanya memiliki ukuran kepala sedikit lebih besar, dengan tubuh berukuran kecil. Kebanyakan bayi prematur juga memiliki berat badan lahir yang rendah. Karena dilahirkan terlalu dini, organ-organ tubuh bayi prematur belum siap untuk berfungsi dengan baik di luar kandungan. Oleh sebab itu, bayi yang terlahir prematur berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, masalah pada otak, lebih mudah kedinginan atau hipotermia, rentan infeksi, dan sulit menelan atau menyusui. Penyebab bayi lahir prematur dan faktor risikonya. Sebagian kasus kelahiran prematur terjadi tanpa penyebab yang jelas. Namun, ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko ibu hamil melahirkan secara prematur, yaitu yang pertama, berusia kurang dari 18 tahun atau di atas 35 tahun. Yang kedua, pernah melahirkan secara prematur. Yang ketiga, pernah mengalami keguguran. Yang keempat, memiliki penyakit tertentu seperti infeksi selama hamil, keputihan, gangguan ginjal, hipertensi, dan gangguan jantung. Selain itu, ada 3 faktor yang dapat memicu terjadinya kelahiran bayi prematur. Yang pertama adalah faktor kesehatan ibu. Di antara dari faktor kesehatan ibu adalah yang pertama, stres, yang kedua, preeklamsia, yang ketiga adalah kebiasaan merokok sebelum dan selama masa kehamilan. Yang kedua adalah faktor kehamilan, seperti kelainan posisi ari-ari, terlalu banyak cairan ketuban, dan ketuban pecah lebih awal. Dan yang terakhir adalah faktor yang melibatkan janin, yaitu kehamilan kembar dan kelainan darah pada janin. Selanjutnya adalah gejala kelahiran prematur. Gejala kelahiran prematur hampir serupa dengan gejala atau tanda mau melahirkan. Yang pertama adalah nyeri punggung pada bagian bawah. Yang kedua, kontraksi setiap 10 menit. Yang ketiga, kram di bagian perut bawah. Yang keempat, pendarahan vagina. Dan yang kelima adalah muntah-muntah hingga diare. Ciri-ciri dan penanganan bayi prematur. Yang pertama, diselimuti bulu halus yang tumbuh lebat dari seluruh tubuh. Yang kedua, suhu tubuh yang rendah. Yang ketiga, sulit bernapas. Dan yang keempat adalah belum bisa mengisap dan menelan dengan sempurna. Oke, selanjutnya ada beberapa langkah penanganan bayi prematur. Yang pertama adalah perawatan di ruang NICU atau Neonatal Intensive Care Unit. Bayi prematur membutuhkan pemantauan ketat dan menjalani perawatan secara intensif di NICU hingga kondisinya dinyatakan sehat dan stabil. Selama perawatan di NICU, bayi prematur akan diletakkan dalam inkubator. Alat tersebut berfungsi untuk menjaga bayi agar suhu tubuhnya tetap hangat dan terlindungi dari infeksi. Dokter juga akan menentukan apakah bayi membutuhkan obat-obatan, alat bantu napas, atau pemberian cairan melalui infus, dan apakah bayi dapat disusui. Sebagian bayi prematur boleh disusui, tapi pada kasus tertentu, dokter mungkin akan menyarankan bayi untuk dipuasakan. Lalu yang kedua, menyusui bayi prematur di NICU. Jika dokter memperbolehkan bayi prematur untuk disusui, mama bisa memberikan ASI kepada si kecil dengan cara menyusuinya secara langsung. Namun, ada kalanya bayi prematur sulit menyusu langsung melalui payudara ibu karena kemampuan mengisap dan menelannya belum cukup baik. Sebagai alternatif, mama dapat memompa atau memerah ASI lalu memberikannya kepada si kecil melalui tube feeder. Saat memberikan ASI, mama akan dipandu oleh bidan atau dokter ahli laktasi. Yang ketiga adalah metode kanguru. Jika si kecil sudah cukup sehat dan kuat untuk bisa dirawat di luar inkubator,
Anda dapat mencoba metode kanguru. Metode kanguru dilakukan dengan cara menggendong atau mendekap si kecil di dada mama atau ayah. Metode ini memungkinkan terjadinya interaksi skin to skin, yaitu kontak kulit secara langsung antara bayi dan orang tua. Dengan metode kanguru, peluang hidup bayi prematur akan meningkat, pemberian ASI eksklusif akan lebih lancar, dan ikatan batin antar orang tua dengan bayi juga akan lebih erat. Yang keempat adalah komplikasi yang mungkin terjadi pada bayi prematur. Semakin muda usia kandungan saat bayi prematur dilahirkan, semakin tinggi resiko yang terjadi komplikasi. Beberapa masalah kesehatan atau komplikasi yang dapat dialami oleh bayi prematur adalah: yang pertama, anemia; yang kedua, gangguan pernapasan; yang ketiga, gangguan pada otak, misalnya pendarahan otak atau cerebral palsy; yang keempat adalah bayi kuning; yang kelima adalah kelainan kongenital atau kelainan bawaan lahir; dan yang keenam adalah infeksi. Oke, baiklah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.